Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Materi tersampai di taklim kita pagi hari ini mengkaji kitab Zubdatus Sahihain, intisari dari dua sahih, Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Buku disusun oleh Markas Ihsan untuk mempelajari Sunnah Nabawiyah. Pertama masuk kepada kitab I'tisam bil Quran was Sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Landasan untuk berpegang teguh adalah perintah Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, agama Allah, dan kalian jangan membuat kelompok sempalan, yaitu dengan tidak berpegang teguh, itu namanya membuat kelompok sempalan. Bentuk tali Allah adalah Al-Quran, As-Sunnah yang itu diwariskan, yang untuk umat-umat berikutnya ketika menerima warisan kitab Sunnah dengan pemahaman sahabat. Kalau para sahabat cukup dengan kitab dan sunnah karena bisa melihat praktek langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tahu makna Quran begini karena tahu prakteknya, makna sunnah begini karena tahu prakteknya. Kenapa? Memang bersama dengan Nabi. Tapi orang sesudahnya yang tidak ketemu Nabi, maka harus dengan pemahaman sahabat, karena tabiin membersamai sahabat. Dan berikutnya begitu. Pada kitab ini terbagi beberapa bab. Insyaallah kita masuk pada bab pertama, babu ta'zimil kitab was sunnah, bab menghargai kepada kitab dan sunnah. Bentuk ta'zim, menghargai, itu dengan mengimani, membaca lengkap dengan pemahamannya. Sementara pemahamannya sebagaimana para sahabat memahami, setelah itu mewujudkan. Perintah dikerjakan dengan penuh harap, larangan dijauhi dengan penuh waspada. sambil berdoa kepada Allah Ta'ala, mampukan kami
kemudian kembangkan dengan didakwahkan, diajakkan, lalu jaga sampai mati. Itu bentuk ta'zim. Bukan hormat makna konyol, angkat tangan. Dalam artian semata simbol, bukan, tetapi ada bentuk nyata. Yang Allah telah kokohkan kepada orang yang mau ta'zim dengan firman-Nya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang ta'zim, menghargai kepada syiar Allah, rambu-rambu Allah, tanda akan adanya syariat Allah, lalu diwujudkan sebagaimana yang Allah maui, yang Rasul contohkan, maka perbuatan ta'zim itu perwujudan hati yang punya takwa. Sementara takwa maknanya adalah menjaga diri, jangan sampai terkena murka siksa Allah. Maka jalan keselamatan ia kerjakan penuh harap, jalan bahaya ia hindari dengan penuh waspada, semuanya dengan keilmuan. Untuk bab ini landasan dari ayat ternukil ada beberapa ayat. Yang pertama, Al-Hujurat pertama, perintah untuk ta'zim kepada kitab dan sunnah. Ya Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, kalian jangan mendahului berjalan di depan Allah, jangan mendahului berjalan di depan Rasul. Asbabun nuzul berkaitan ayat ini, satu kesempatan Nabi SAW hendak mengutus seseorang ke sebuah tempat. Rasul belum putuskan, Abu Bakar punya ide, itu pantasnya fulan. Dari yang masih tidur mungkin dari membangunkan ini. Siapa tukang membangunkan? Kata Umar, gak cocok, itu pantasnya si fulan yang lain. Akhirnya terjadi saut-sautan antara A atau B. Wong itu ketetapannya Rasul belum putuskan, si A sudah punya ide ini, sudah punya ide itu. Akhirnya turun ayat ini. Ini memberi bimbingan kepada kita ketika kita berkata, melangkah, bila sudah mengatasnamakan agama, jangan tandang dulu sebelum kembali kepada landasannya. Gimana Qur'annya, gimana sunnahnya. Bila belum, jangan tandang dulu, tapi kenali dulu Qur'annya gimana, sunnahnya gimana, baru melangkah. Ini bentuk ta'zimnya seperti itu. Ilmu dulu, baru melangkah berikutnya. Yang kedua, nukilan dari surah Fussilat yang ke-41-42. Wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Dan sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul kitab yang mulia. Tidak datang kepadanya sesuatu yang batil, entah dari depannya maupun dari belakangnya, dari semua arah, tidak kesusupan perkara batil. Al-Quran turun dari Zat yang maha bijak lagi maha terpuji. Berkaitan kitab, apa maknanya? Lembaran-lembaran kertas bertulis lalu dibendel, itu kitab. Allah berfirman sesuai keagungannya. Makhluk bicara sesuai dengan kadarnya. Cara bicara Allah sama makhluk tidak sama. Allah pasti benar. Makhluk akan dihisab. Allah berfirman, didengar, ditulis, dibukukan, diturunkan.
Dan ketetapan hukum Allah nggak ada yang berani menyusupinya, karena Allah yang menjamin untuk menjaganya. Itulah Allah Zat yang Maha Bijak lagi Maha Terpuji. Ayat ini merupakan dalil kewajiban kita untuk takzim, karena Al-Quran merupakan kitab yang mulia, dijamin pasti benar, turun dari Allah. Makanya tidak ada sesuatu yang butuh untuk diragukan. Yang ada adalah pasti benar, tunduk, lalu melaksanakan apa yang jadi kewajibannya. Lalu nukilan ayat yang ketiga surah Al-Waqiah yang ke-77 sampai 80. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu memiliki kedudukan karim, mulia. Kalau aziz semakna, karim, aziz semakna. Ini untuk sifat Al-Quran, disifati karim, disifati aziz. Berada di Lauhul Mahfud yang terjaga, tidak menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Turun dari sisi Allah. Siapa Allah? Allah adalah Rabbul Alamin, pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya. Yang di atas arsy Allah tinggi dan naik. Makhluk berada pada tengkurapnya bumi. Kita ulang, tengkurapnya langit pertama berada di atas bumi. Dan makhluk tidak ada yang mampu naik ke sana kecuali yang Allah izinkan. Bagaimana masuk bisa naik ke langit, jaraknya 500 tahun, naik apa? Bagaimana bisa nembus langit pertama, ketebalannya 500 tahun? Yang diizinkan dengan pintu dibuka dan diberi kekuatan siapa? Jibril atau siapa yang diizinkan. Bila tidak diizinkan nggak bisa masuk. Makanya Al-Quran itu ada di sana. Kitab itu ada di sana. Didengar, ditulis, dibukukan, ada di sana, ada di Lauhul Mahfud. Nah, itu terjaga. Tidak bisa menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan. Lalu apa makna la yamassu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali mereka yang disucikan? Ini bila dibaca di tafsir Qurtubi, ini penjabarannya sangat panjang lebar. Ada yang memberikan makna tidak boleh memegang mushaf Al-Quran kecuali mereka yang punya wudhu. Dengan beberapa gaya seperti itu banyak. Makna yang lain yang itu dipilih oleh Imam Bukhari, sebagaimana Ibnul Arabi menjelaskan, arti la yamassu ilal mutahharun adalah la yajidu ta'mahu wa naf'ahu wa barakatahu ilal mu'minun bil Qur'an. Tidak bisa mendapatkan rasanya Al-Quran, tidak bisa mendapatkan manfaatnya Al-Quran, tidak bisa mendapatkan keberkahan Al-Quran kecuali mereka yang betul-betul mengimani kepada Al-Quran. Itu makna la yamassu ilal mutahharun. Makanya siapa yang ingin mendapatkan manfaat Al-Quran ya harus diimani. Ini dari Allah pasti benar, maka bacalah dengan benar, pahami dengan benar, minta dengan benar, nanti Allah akan memberikan. Adapun berwudu di antara adab-adabnya. Karena itu mulia, nah orang yang butuh nanti akan menghargai. Punya wudu paling bagus, berbaju bagus paling bagus. Di tempat yang bagus mestinya itu begitu. Karena sesuatu yang mulia mensikapinya dengan kemuliaan juga. Ini juga termasuk bentuk takzim kepada Al-Quran, juga kepada As-Sunnah. Kemudian dalil yang keempat, nukilan surah An-Nur yang ke-63. Kalau berpesan
Waliyahdhar alladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Harus waspada. Siapa yang harus waspada? Orang-orang yang menyelisihi ketetapan Allah. Allah bikin ketetapan, harusnya sami'na wa ata'na. Saya siap dengar, saya siap taat sepenuh hati. Orang yang menyelisih, awas. Apa resiko orang yang menyelisih? Allah bikin ketetapan, Rasul bikin ketetapan, kok tidak tunduk? Apa resikonya? Antusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim, akan menimpa kepada orang tadi fitnah, arti fitnah syirik. Karena asli nyembah itu adalah taat. Intisari nyembah itu taat. Allah Rasul bikin ketetapan taat, nah itu namanya nyembah kepada Allah. Allah Rasul bikin ketetapan kok menyelisih berarti taat kepada hawa nafsu. Nah itu berarti kalau gitu ada Tuhan lain yang ditaati. Dan itu hukumnya haram. Itu termasuk syirik. Karena ada pesaing Allah yang ditaati. Milik Allah, Allah yang ditaati, tapi kok yang lain. Ibaratnya orang bekerja pada majikan A, mestinya pekerjaan dari A, tapi ternyata mengerjakan pekerjaan dari B. Nah kalau gitu majikannya dua. Kalau tidak boleh untuk disaingi. Karena semua itu mutlak milik Allah. Makanya orang yang mukhalafah itu termasuk syirik, itu namanya terkena fitnah. Atau akan menimpa kepada mereka siksa yang pedih. Artinya kesyirikannya dia akan kena hukuman. Sebagai pengingat atau bila membangkang, nanti akan menjadi penghancur sehingga akan rugi dunia maupun akhirat. Untuk bab ini menghargai kepada kitab sunnah, 4 dalil telah kita sampaikan. Kesimpulannya apa? 1. Al-Quran, As-Sunnah pasti benar. Yang kedua, harus mengimaninya tanpa keraguan. Lalu yang ketiga, bentuk mengimaninya dengan mempelajari dengan manhaj yang ditetapkan. Bentuk mengimaninya dengan mempelajarinya menggunakan manhaj metode yang ditetapkan. Pelajaran berikutnya, manhaj itu, metode itu ialah Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat. Lalu pelajaran berikutnya, disempurnakan dengan didakwahkan. Kemudian yang terakhir, mengimani bersama konsekuensinya, itulah bentuk menghargai kepada kitab dan sunnah. Demikian yang kita sampaikan pagi hari ini. Untuk poin-poin berikutnya insyaallah kita baca menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.